Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Sistem Ekresi. Kami beranggotakan Wiwin Nisaitul Jannah, Reza Ari Gustika, dan saya sendiri Afaizal Mastori. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi sistem ekresi pada manusia. Pengertian sistem ekresi. Sistem ekresi adalah sistem pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernapas, berkeringat, dan buang air kecil atau urin. Ekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, dan zat warna empedu dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekresi. Alat ekresi yang dimiliki oleh manusia berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, maka semakin kompleks alat ekresi. Fungsi sistem ekresi: 1. Membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. 2. Mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh. 3. Mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal. 4. Homeostatis. Adapun fungsi sistem ekresi: 1. Membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. 2. Mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh. 3. Mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal. 4. Adapun organ-organ penyusun ekresi: 1. Kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit merupakan lapisan sangat tipis dan tebal, hanya beberapa milimeter. Organ ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis. Kulit ari tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum, lapisan granula atau stratum aranulosum, dan stratum germinativum. 2. Kulit jangat atau dermis. Kulit jangat terletak di bawah lapisan kulit ari. Di dalam kulit jangat terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kantung rambut. 3. Jaringan bawah kulit atau subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adipose. Jaringan lemak berfungsi untuk menumpuk lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Adapun fungsi kulit, yaitu organ pengantar panas, pelindung jaringan, tempat penyimpanan, indera peraba, alat pengeluaran, dan pembentuk vitamin. Selanjutnya ada kelainan pada kulit. Yang pertama ada bisul. Nah, bisul ini merupakan infeksi kulit yang berbentuk benjolan merah dan dapat membesar. Nah, bisul dapat tumbuh di seluruh sisi tubuh. Namun bisul lebih sering ditemukan di bagian tubuh yang lembab, seperti lipatan paha, leher, dan ketiak, serta yang lainnya. Nah, yang kedua ada kudis. Nah, kudis ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit tungau, yaitu Sarcoptes cabiai varhormonis. Nah, orang yang terkena penyakit kulit ini biasanya tinggal di tempat yang kumuh dan tidak menjaga kebersihan tubuhnya. Selanjutnya ada kurap. Nah, kurap ini disebabkan karena adanya jamur. Nah, gejala yang mudah dikenali adalah timbulnya lingkaran-lingkaran bersisik, bercak putih, lembab, dan disertai rasa gatal. Nah, selanjutnya ada herpes. Nah, jenis penyakit kulit herpes ini sering menjangkit orang dewasa. Tanda munculnya penyakit ini adanya ruam yang tidak rata dan berukuran kecil yang akhirnya melepuh. Setelah ada jerawat. Nah, jerawat merupakan jenis penyakit kulit yang cukup populer karena sekitar 80% orang pernah mengalami penyakit ini. Nah, jerawat disebabkan karena masalah pada kelenjar minyak kulit.
Selanjutnya ada paru-paru. Nah, selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Nah, zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari proses pernapasan. Nah, jadi tugas paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jika tidak dikeluarkan, zat-zat tersebut akan menjadi racun. Paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, paru-paru terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri yang memiliki 2 gelambir. Paru-paru sebenarnya merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut sebagai selaput pleura. Ada fungsi dari paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Selanjutnya ada kelainan-kelainan pada paru-paru. Yang pertama ada asma. Nah, asma ini sering juga disebut dengan sesak napas. Nah, sesak napas itu, asma ini yaitu kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Yang kedua ada kanker paru-paru, yaitu gangguan paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah, panjangnya sekitar 10 cm. Nah, beratnya kurang lebih 170 gram dan letaknya di dalam rongga perut. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal bagian kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal bagian kanan. Nah, ginjal ini merupakan alat pengeluaran sisa metabolisme dalam bentuk air seni atau urin. Nah, urin mengandung air, urea, dan garam mineral. Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Selanjutnya ada cara kerja ginjal sebagai alat ekskresi adalah dengan menyaring darah sehingga zat-zat sisa yang terdapat di dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Nah, penyaringan darah hingga terbentuknya urin meliputi 3 tahap. Yang pertama penyaringan atau filtrasi, yang kedua ada penyerapan kembali atau reabsorpsi, yang ketiga ada pengumpulan atau augmentasi. Yang pertama penyaringan atau filtrasi. Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri ginjal atau yang disebut juga dengan arteri renalis. Cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri dan masuk ke dalam badan Malpighi. Membran glomerulus dan kapsul Bowman bersifat permeabel terhadap air dan zat terlarut terukuran kecil sehingga dapat menyaring molekul-molekul yang besar. Hasil saringan dari glomerulus dan kapsul Bowman disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Dalam urin primer masih terdapat air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Yang kedua ada penyerapan kembali atau reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Hampir semua gula, vitamin, asam amino, ion, dan air diserap kembali. Zat-zat yang masih berguna tadi dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus. Hasil reabsorpsi berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Nah, urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Yang ketiga ini ada pengumpulan atau augmentasi. Nah, di dalam tubulus contortus distal, beberapa zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, kreatin, dan beberapa obat ditambahkan ke dalam urin sekunder, sehingga tubuh terbebas dari zat-zat berbahaya. Nah, urin sekunder yang telah ditambahkan dengan berbagai zat tersebut disebut urin. Nah, kemudian urin disalurkan melalui tubulus kolektifus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin menuju kantung kemih melalui saluran ginjal atau ureter.
Baiklah teman-teman, saya Wiwin Ngaisa Turjana. Saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi ginjal. Nah, jadi fungsi ginjal yang pertama yaitu mengekskresikan zat-zat yang merugikan bagi tubuh, yaitu seperti urea, asam urat, amonia, kreatinin, garam anorganik, bakteri dan juga obat-obatan. Kemudian yang kedua yaitu mengekskresikan gula dalam darah. Kemudian yang ketiga, membantu keseimbangan air dalam tubuh yang mempertahankan tekanan osmotik ekstraseluler. Kemudian yang keempat yaitu mengatur konsentrasi garam dalam darah dan keseimbangan asam basa dalam darah. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan pada ginjal. Yang pertama yaitu batu ginjal. Batu ginjal merupakan penyakit yang terjadi dengan gejala penggumpalan batu ginjal karena terjadi stagnasi urin. Kemudian yang kedua yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan penyakit yang menyebabkan tidak terbentuknya urin, sehingga apabila sudah parah maka akan menyebabkan nefritis, pendarahan, serta jantung tidak berfungsi secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga yaitu nefritis. Nefritis terjadi karena infeksi oleh bakteri Streptococcus pada nefron. Bakteri ini masuk melalui saluran pernapasan yang dibawa oleh darah ke ginjal. Kemudian yang keempat yaitu sistitis, yaitu gangguan kelainan pada ginjal yang berupa radang pada membran mukosa yang menjadi pelapis kandung kemih. Kemudian yang kelima yaitu albuminaria. Penyakit ini disebabkan karena kegagalan proses penyaringan protein sehingga urin mengandung protein. Kemudian yang keenam yaitu diabetes mellitus, yaitu penyakit yang disebabkan karena kekurangan insulin sehingga kadar glukosa darah meningkat. Baiklah, organ sistem ekskresi selanjutnya yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa normal, berat hati ini kurang lebih mencapai 2 kg dan berwarna merah. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi hati. Nah, yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Kemudian yang kedua yaitu sebagai tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Nah, jadi hati ini membentuk protein albumin, protombin, fibrinogen, dan urea. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai tempat pembongkaran sel darah merah yang telah rusak. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan dan pengeluaran zat empedu. Kemudian yang kelima, menetralkan obat dan racun, dan yang keenam yaitu tempat untuk membuat vitamin A dan provitamin A. Adapun kelainan pada hati yaitu yang pertama, hepatitis virus tipe A. Penyakit ini terjadi akibat seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi kotoran orang yang terinfeksi. Dan paling umum penyakit ini terjadi di negara-negara di mana sanitasinya rendah. Kemudian yang kedua yaitu hepatitis virus tipe B, yaitu peradangan organ hati yang disebabkan melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Penyakit ini tidak bertahan lama pada tubuh si penderita dan akan sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus. Kemudian selanjutnya yaitu hepatitis virus tipe C. Sebagian penderita penyakit ini dapat mengalami penyakit liver kronis hingga mengalami kanker hati. Penyakit ini menular melalui darah, yaitu saat darah penderita masuk ke dalam pembuluh darah orang lain. Kemudian yang keempat yaitu hepatitis virus tipe D, yaitu peradangan hati akibat infeksi virus hepatitis delta. Penyakit ini hanya bisa terjadi pada seseorang yang juga terinfeksi virus hepatitis B. Kemudian selanjutnya yaitu hepatitis virus tipe E. Penyakit ini ditularkan melalui air minum yang terkontaminasi feses. Gejalanya termasuk sakit kuning, nafsu makan berkurang dan mual.
Dalam kasus yang jarang terjadi, hal ini dapat berlanjut pada gagal hati akut. Kemudian yang terakhir yaitu yellow fever atau penyakit demam kuning. Demam kuning ini disebabkan oleh infeksi virus yang disebarkan oleh spesies nyamuk tertentu. Vaksinasi dianjurkan sebelum melakukan perjalanan ke daerah tertentu.